Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat berjumpa pada kajian fikih bersama Ustazah Anita Qurratu Ayuni LC-MPD dengan judul Hukum dalam Islam Istri Bekerja Membantu Ekonomi Keluarga. Saya akan bacakan rundown acara. Pukul 19, Zoom dibuka oleh host. Pukul 19.20, moderator sapa menyapa peserta di Zoom. Pukul 19.40, moderator memulai kajian dengan mukadimah membacakan susunan acara dan biodata Ustazah. Pukul 19.45, Qiraatil Surah oleh Ustazah Wiwin, Surah An-Nisa ayat 34, dengan sari tilawah Ukhti Yulizaki. Pukul 19.50, pemaparan materi oleh Ustazah Anita Qurrati Ayuni, LC-MPD. Pukul 20.30, moderator mempersilahkan tanya jawab. Peserta boleh bertanya melalui room chat, Zoom, atau raise hand. Pukul 21, kajian ditutup dengan doa oleh Ustazah dan diakhiri dengan doa kafaratul majelis oleh moderator. Selanjutnya, saya akan membacakan biodata dari Ustazah narasumber. Nama Ustazah Anita Qurrati Ayuni, LC-MPD. Nama panggilan Anita. Tempat tanggal lahir Jombang 28 Januari 1986. Status istri dan ibu 2 orang putra. Aktivitas mengatur rumah tangga dan mengajar. Pekerjaan guru. Pendidikan S1 Tafsir Al-Azhar Universitas Kairo. S2 Pendidikan Agama Islam. Alamat beliau di Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur. Afghanistan. Moto hidup, apalah arti hidup tanpa pengabdian. Untuk akun FB dan IG beliau adalah Anita Fakhrurozi. Demikian biodata dari Ustazah. Selanjutnya akan dibacakan Surah An-Nisa ayat 34 oleh Ustazah Wiwin beserta sari tilawah Kak Yuli Zaki. Kepada Ustazah Wiwin dan Kak Yuli Zaki, tafadholi masykurah. Jazakallah khairan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ummahat, izin off kameranya ya Ustazah, karena di sini sinyalnya kurang baik. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن
فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. تفضل يومي ولي. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Laki-laki suami itu pelindung bagi perempuan istri, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya, maka perempuan-perempuan yang solih adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri mereka ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, pisah ranjang, dan kalau perlu, pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh Allah Maha Tinggi, Maha Besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustazah Wiwin dan Kak Yuli. Selanjutnya, pemaparan materi oleh Ustazah Anita Khorotu Ayuni LC MPD. Pada Ustazah Anita, saya persilakan. Tafadholi masykurah Ustazah. Baik, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang aman dan damai tanpa kekurangan apapun untuk mengkaji dan mempelajari ilmu ajaran Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita petunjuk hidup, kebahagiaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, akhwatillah, hari ini atau malam ini kita akan mempelajari bersama-sama, mengkaji bersama tentang kajian hukum Islam terkait istri bekerja membantu ekonomi keluarga. Saya udah share screen, bisa kelihatan nggak? Kelihatan saja. Alhamdulillah. Oke, baik. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum Islam terkait istri bekerja membantu ekonomi keluarga. Nah, dalam pembahasan ini, yang pertama kita akan mengetahui tentang profesi istri-istri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, tentang profesi para sahabat perempuan di masa Rasulullah SAW masih hidup. Kemudian yang ketiga, bagaimana hukum syariat terkait istri bekerja.
Kemudian apa saja syarat dan ketentuan terkait istri bekerja. Baik. Yang pertama, kita kaji dulu tentang posisi perempuan dan lelaki di dalam Islam. Ya, di dalam surat At-Taubah ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna ash-shalah wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Wal mu'minuna wal mu'minat, orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, auliya'u ba'd, adalah aulia bagi sebagian yang lain. Dalam kitab tafsir, aulia itu diartikan sebagai penolong atau saling membantu satu sama lain. Jadi saling bekerja sama, berkolaborasi. Itu aulia. Jadi laki-laki dan perempuan, sebagian mereka itu adalah penolong bagi sebagian yang lain. Aulia uba. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Dalam kitab-kitab tafsir, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, inilah pekerjaan di dalam kebaikan. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama berkolaborasi, bekerja sama satu sama lain, saling tolong-menolong dalam mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka akan diberi rahmat dari Allah. Innallaha azizun hakim. Allah maha perkasa, lagi maha bijaksana. Jadi lelaki dan perempuan sama-sama kedudukannya itu sebagai khalifah di muka bumi. Jadi laki-laki dan perempuan sama-sama bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi ini. Ya, jadi tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal memakmurkan muka bumi ini. Jadi kita bekerja untuk sama-sama bagaimana menciptakan keadaan yang nyaman satu sama lain, menolong satu sama lain. Ya, itu di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 71. Nah, kemudian kita lihat sejarah. Ya, sebelum kita menghukumi bagaimana istri bekerja, kita lihat dulu flashback ke bagaimana istri-istri Nabi itu bekerja. Jadi istri-istri Nabi Muhammad SAW itu aktif bekerja di berbagai bidang. Ya, yang pertama kita tahu bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang pemilik perusahaan, gitu ya, bekerja di bidang ekonomi. Beliau adalah komisaris perusahaan yang bergerak dalam bisnis ekspor impor, gitu ya. Bahkan ketika beliau saat itu Nabi Muhammad SAW adalah salah satu dari pekerjanya Sayyidah Khadijah. Saat itu bisnis dari Sayyidah Khadijah itu menguasai separuh perekonomian kota Mekah. Jadi bayangkan betapa Sayyidah Khadijah ini adalah seorang konglomerat di Mekah saat itu. Ya, itu perempuan. Dan beliau sangat dihormati dan dihargai di kalangan orang-orang Quraisy saat itu. Kemudian Sayyidah Sofiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Beliau istri Nabi, ya, bekerja di bidang fashion. Ya, beliau adalah perias pengantin. Ya, perlu diketahui juga para akhwat bahwa Rasulullah SAW itu berpoligami itu setelah Sayyidah Khadijah itu wafat. Ya, jadi selama Rasulullah itu bersama Sayyidah Khadijah, Rasulullah itu
tidak pernah berpoligami. Jadi berpoligaminya Rasulullah itu pada saat mulai berdakwah setelah Khadijah wafat, kemudian beliau menikah dan berpoligami untuk menolong para janda-janda korban yang suaminya syahid di medan perang, dan juga menikahi anak dari kepala-kepala suku untuk bisa menyebarkan Islam ke jaringan yang lebih luas. Jadi poligaminya Nabi Muhammad itu untuk dakwah, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi istri Nabi Muhammad SAW, Zainab binti Jahash. Beliau bekerja di bidang home industry sebagai penyamak kulit binatang. Ya, jadi kulit itu disamak kemudian dijadikan produk. Ya, jadi home industry di zaman itu dilakoni oleh istri Nabi Muhammad yaitu Zainab binti Jahash. Kemudian yang kita kenal di berbagai kajian Islam dari hadis-hadis itu adalah Aisyah binti Abu Bakar. Ya, jadi istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang setiap kita mengkaji hadis tentang rumah tangga atau kehidupan pribadi Nabi Muhammad, kita tahu dari istri Nabi yaitu Aisyah binti Abu Bakar. Jadi beliau adalah seorang ilmuwan ahli hadis yang masuk dalam jajaran top 5 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, jadi perempuan di masa Nabi Muhammad SAW itu luar biasa profesinya, ya, dan Nabi Muhammad sangat menghormati seperti itu, ya. Nah, jadi itu adalah beberapa profesi yang dijalani oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian kita juga ingin melihat sejarah juga tentang profesi para sahabat perempuan, ya. Jadi para perempuan yang berada di masanya Rasulullah itu juga bekerja, ya. Sebagai contoh yang di sini saya tampilkan adalah Zainab As-Saqafiyah, yaitu istri dari Abdullah ibnu Mas'ud. Jadi Ibnu Mas'ud ini juga seorang periwayat hadis, ya. Jadi sahabat Rasul yang juga banyak meriwayatkan hadis. Saking fokusnya dalam bidang ilmu pengetahuan, gitu ya, Abdullah bin Mas'ud itu sampai-sampai dia kurang dalam bekerja dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya karena fokus di pencatatan hadis begitu, jadi tidak bisa bekerja yang lebih di bidang ekonomi, sehingga istrinya yaitu Zainab As-Saqafiyah ini yang mengambil alih keluarga, ekonomi keluarga. Jadi dia yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ya, ia aktif berbisnis, ya, karena suaminya itu tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Maka ada direkam dalam sebuah riwayat hadis itu bagaimana saat Rasulullah menyampaikan sebuah hadis, ya ma'asyarun nisa tasaddaqna, wahai para perempuan bersedekahlah, gitu kan. Karena saya melihat di neraka itu yang paling banyak penduduknya, yang paling banyak penduduk neraka adalah perempuan, gitu. Maka kemudian setelah mendengar hadis ini, Zainab As-Saqafiyah itu pulang kemudian bercerita kepada suaminya, "Hai suamiku, tanyakan kepada baginda Rasulullah, kalau saya bersedekah, boleh tidak saya sedekahnya itu ke kamu, ke suami saya sendiri, gitu, ke keluarga, boleh enggak?" Gitu. "Kamu saja yang tanya," kata Abdullah bin Mas'ud. "Saya nggak berani." Terus tapi akhirnya dia tanyakan juga, Zainab itu datang juga akhirnya ke rumahnya Rasulullah. Di saat di depan pintunya Rasulullah itu mereka nggak masuk-masuk, agak sungkan begitu kan, sampai ada Bilal di depan pintunya, dia minta tolong ke Bilal, "Bilal, tanyakan kepada baginda Rasulullah, boleh tidak saya ini perempuan bersedekah kepada suami saya sendiri," gitu. Karena suami saya ini ya dibanding yang lain yang lebih layak untuk disedekahi suami saya, gitu. Karena Ibnu Mas'ud ini fakir gitu. Kenapa nggak tanya sendiri? Kamu saja tanya. Nah, akhirnya kemudian, "Tapi jangan bilang-bilang ya," kata Zainab ini kepada Bilal. "Jangan bilang-bilang kalau saya yang nanya," kata Zainab. Baik, kemudian Bilal masuk ke rumahnya Nabi Muhammad, kemudian ditanya, "Ya Rasulullah, ada 2 perempuan bertanya," gitu kan. "Siapa?" Tapi saya nggak boleh bilang siapa. Akhirnya terus ditanya Zainab. Zainab yang mana? Zainab istrinya Ibnu Mas'ud.
Dia tanya, bolehkah dia bersedekah kepada suaminya sendiri, gitu kan, dari hasil usaha dia. Tapi kemudian, ya, bersedekah itu lebih utama kepada lingkup keluarga dulu. Maka kemudian diperbolehkanlah Rasulullah kepada para perempuan itu ketika ingin bersedekah, boleh bersedekah kepada suami atau ahli baitnya, gitu ya. Itu Zainab As-Saqafiyah, seorang bisnis perempuan, bisnis woman. Kemudian setelah Zainab ada juga Ashifa binti Abdullah. Ya, jadi Ashifa ini perempuan yang pada saat itu sudah pandai membaca dan menulis. Ya, bahkan di dalam sebuah riwayat hadis Rasulullah itu meminta Ashifa untuk mengajari Aisyah membaca dan menulis dan ilmu pengobatan. Karena Ashifa ini juga pintar mengobati penyakit, begitu. Maka kemudian Rasulullah meminta Ashifa untuk mengajari Aisyah saat itu. Nah, di masa Khalifah Umar, ya, ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah, Ashifa ini diangkat sebagai pengawas pasar. Ya, jadi luar biasa betapa di zaman Rasulullah dan zaman para sahabat perempuan itu kompetensi perempuan itu sangat dihargai dan dihormati, gitu ya. Ketika dibutuhkan oleh masyarakat, mereka bekerja seperti yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kemudian sahabat yang lain yaitu Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma binti Abu Bakar ini anaknya Abu Bakar dari istrinya yang lain. Jadi sama Aisyah ini beda ibu, gitu. Satu bapak tapi beda ibu. Asma binti Abu Bakar inilah yang mengantar makanan ketika Nabi hijrah dan bersembunyi di gua bersama Abu Bakar. Beliau Asma binti Abu Bakar dari kecil memang hobinya di dunia pertanian, di sektor pertanian dan peternakan. Maka ketika Asma binti Abu Bakar ini menikah dengan Zubair, beliau atau Asma ini juga bekerja di bidang pertanian dan peternakan. Beliau mengurus unta-untanya, kemudian menumbuk sendiri. Nanti akan saya tampilkan juga bagaimana kisahnya Asma binti Abu Bakar. Nah, kemudian selain itu ada Rubai binti Muawil al-Ansariyah, ya. Beliau bekerja di bidang militer. Jadi berjuang bersama para pasukan di garis pasukan itu. Jadi menyiapkan medis, menyiapkan senjata, kemudian merawat para pasukan yang terluka dalam perang. Itu Rubai binti Muawis al-Ansariyah. Jadi perempuan itu juga dibutuhkan di dalam peperangan saat itu. Nah, di sini saya tampilkan tentang kisahnya Asma binti Abu Bakar. Ya, jadi dalam riwayat Bukhari ini diceritakan an Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma qalat tazawwajani Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin wala syai'in ghairi nadih wa ghairu farsah. Asma bercerita ketika ia dinikahi oleh Zubair. Zubair itu tidak punya apa-apa. Dia tidak punya harta, tidak punya tanah, tidak punya budak. Ya, padahal Asma ini anaknya Abu Bakar. Abu Bakar ini kan termasuk konglomerat juga di bangsa Quraisy ya, saat itu di Mekah. Tapi ketika menikah dengan Zubair, Zubair itu tidak punya apa-apa, budak tidak punya. Dia hanya punya seekor kuda dan unta untuk mengambil air. Ya. Kemudian fakuntu a'lifu farasahu wa astakil ma. Akhirnya ya sudah, memang keadaannya begitu, maka dia membantu suaminya itu dengan apa? Mengurus kudanya itu. Dia memberi makan kudanya, dia mencarikan air untuk ontanya, kemudian dia membuat wadah air, membuat adan roti sendiri. Ya, kemudian fa'akhrizu aroba wa a'jin. Dia membuat adonan rotinya sendiri. Walam akun uhsinu akhbus. Wa kana bi khabar ajarat li minal ansor. Jadi Asma ini nggak bisa bikin roti. Jadi dia nggak bisa bikin roti, maka dia cuma bisa ngadonin. Nanti tetangga-tetangganya yang kaum Ansor itu membantu bikin roti gitu. Maka di sini dibilang wa kana yahbizu jaratun li minal ansor. Yang membuatkan roti untukku adalah tetanggaku yang kaum Ansor. Berarti mereka ini udah hijrah gitu kan di Ansor, di Madinah. Wa kunna niswatin siddiq.
dan mereka itu diceritakan perempuan-perempuan Ansor itu orang-orang yang baik gitu ya, orang jujur. Kuntu anqalun nawa min ardi Zubair. Saya ini membawa di atas kepala saya ini biji-bijian ya, an-nawa min ardi. Jadi kayak para petani yang bawa bakul di atas kepalanya gitu ya. Allati a'ta'u Rasul. Jadi Zubair itu dikasih sepotong atau sebidang tanah oleh Rasulullah ya. Nah, dari tanah itulah kemudian dia bantu suaminya untuk bekerja. Ya, dia menanam, dia memanen, dia menyiangi segala macam dan membawa di atas kepalanya. Ya. Wahia minni ala sulusai farsah. Dari dia ke rumahnya ke ladang itu 2/3 farsah, jarak yang cukup jauh gitu. Maka ini hadis ini panjang. Ya, pada saat itu ketika mengangkat beban di atas kepalanya ini, dia bertemu dengan Rasulullah yang sedang berjalan bersama para sahabatnya. Maka kemudian melihat itu Rasulullah apa? Ya, takrirnya Rasulullah itu kan juga dibilang pernyataan Rasulullah itu kan jadi hadis. Ya, jadi Rasulullah pernah mendapati Asma saat membantu suaminya membawa biji-bijian hasil kebun dari tanah Zubair yang diberi oleh Rasulullah. Ia sanggup bekerja keras merawat dan menumbuk sendiri biji kurma untuk makanan kuda milik suaminya. Di samping menyiapkan perbekalan dan juga mengikuti peperangan bersama suaminya dan Rasulullah. Saat Rasul melihat itu, Rasul tidak lantas melarang Asma dan meminta dia untuk tidak mengerjakannya. Ya, jadi hal ini juga menunjukkan Rasul tidak melarangnya untuk ikut bekerja. Jadi kalau memang perempuan itu dilarang bekerja, mungkin Rasulullah bilang, kenapa perempuan di sini? Kamu di rumah saja begitu. Tapi Rasulullah tidak. Ya, jadi ridho dengan apa yang dikerjakan oleh Asma seperti itu. Nah, kemudian dari latar belakang sejarah yang sudah kita ketahui, maka dalam membuat sebuah hukum Islam ada sebuah kaidah dalam usul fikih itu al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Segala sesuatu itu hukum asalnya adalah boleh. Hatta yadullu ad-dalil ala tahrim, sampai ada dalil yang secara jelas melarang atau menyebutkan tentang keharamannya. Ya. Contoh, kalau misalnya kita makan itu semuanya tuh boleh, sampai kita tahu ada dalil yang melarang makanan ini, ya kan? Semua makanan itu kan halal, tapi yang diharamkan itu kan ya cuman daging babi, kemudian khamar begitu kan? Maka kalau yang selain disebutkan itu berarti boleh begitu. Ya, jadi secara hukum syariat perempuan bekerja atau istri bekerja itu boleh asal gitu ya. Nah, di sini secara hukum syariat seorang istri tidak boleh bekerja kecuali atas izin suaminya. Nah, gitu ya. Jika ia keluar rumah untuk bekerja tanpa izin dari suami, maka ia dinilai melakukan maksiat. Jadi ini saya temukan di dalam fatwa Darul Ifta Mesir. Ya, karena sesungguhnya dalam kehidupan suami istri yang wajib menafkahi adalah suami, ya sebagaimana tadi yang kita dengar dari surat An-Nisa ayat 34 yang dibacakan oleh Ustazah Dian apa Ustazah Wiwin tadi ya? Ya. Wiwin. Ustazah Wiwin, ya. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki atau suami itu qawwamuna, pelindung bagi perempuan atau bagi istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Jadi perempuan dan laki-laki itu saling mengisi satu sama lain. Begitu kan, laki-laki punya kelebihan, perempuan punya kelebihan. Maka mereka berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya itu. Ya, dan yang menjadi wajib untuk menafkahi itu adalah suami, ya. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan mereka atau laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Jadi yang berkewajiban untuk menafkahi dalam keluarga itu suami, gitu kan. Nah, kemudian kalau kisahnya itu terjadi seperti Ibnu Mas'ud tadi, ya, yang laki-lakinya itu karena fokus pekerjaannya di bidang akademisi, gitu kan, sehingga bidang akademik ini tidak mencukupi kebutuhan keluarganya, terus bagaimana? Nah, yang dilakukan oleh Zainab tadi As-Saqafiyah yaitu membantu perekonomian keluarga dengan bekerja. Maka ketika suaminya itu sudah ridho,
sudah memberikan izin ya untuk si istrinya bekerja, maka itu boleh bagi seorang perempuan untuk bekerja. Ya, saya ini termasuk anak dari ibu wanita karir gitu ya. Ibu saya ini seorang guru juga, yang dari saya bayi sampai saya udah nikah gini, ibu saya masih tetap ngajar gitu kan. Jadi, dan saya tidak pernah sekalipun melihat ibu saya saya kekurangan kasih sayang dari ibu saya, itu tidak pernah, karena ibu saya tahu di mana memposisikan dirinya gitu kan. Ketika kita bekerja, jangan sampai kita melalaikan pekerjaan inti kita, yaitu sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Maka ada syarat dan ketentuan bagi istri yang bekerja. Jadi setelah suaminya itu meridhoi, ya, setelah suaminya kemudian memberikan izin untuk istrinya bekerja, maka ada beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang istri tadi ketika hendak bekerja. Yang pertama, melakukan pekerjaan yang halal. Gitu. Jadi ini saya temukan syarat dan ketentuan ini di bukunya Yusuf Qaradawi yang berjudul Malamihul Mujtama' Muslim, ya. Jadi tentang bagaimana peran perempuan bagi masyarakatnya, begitu. Maka kemudian satu, ketika perempuan itu bekerja, lakukanlah pekerjaan yang halal. Kemudian Yusuf Qaradawi menyampaikan lagi, jangan melakukan pekerjaan haram atau berpotensi terjerumus pada perbuatan haram. Gitu. Misalnya apa? Menjadi pembantu atau asisten di rumah laki-laki yang tidak beristri atau masih bujangan atau duda yang nggak ada siapa-siapanya di situ. Nah, itu bisa bahaya itu. Ya kan? Kalau misalnya lagi ngepel, dia lagi sendiri, kemudian kita bergoyang-goyang di situ, itu bisa menimbulkan syahwat, dan itu takutnya nanti kita terjerumus ke dalam perbuatan zina. Begitu ya. Jadi pekerjaan yang berpotensi menjerumuskan kita pada perbuatan haram itu harus dihindari. Jangan pilih pekerjaan seperti itu. Kemudian menjadi sekretaris pribadi direktur yang memenuhi semua kebutuhannya, yang selalu berkholat berdua. Jadi kemana-mana berdua. Kemudian kalau di kantor ya di ruangan itu berdua, gitu kan. Mau pergi kemana berdua. Nah itu bisa berpotensi untuk terjerumus ke dalam perbuatan zina, karena gelibet terus gitu kan di situ. Jadi itu yang berpotensi untuk terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kalau bisa jangan pilih pekerjaan yang seperti itu. Kemudian menjadi penari yang mengundang syahwat, gitu ya. Penari. Kalau guru nari anak-anak boleh nggak nih, gitu kan? Ada guru seni tari nih di sekolah. Nah, kalau untuk yang menari-nari yang tidak mengundang syahwat, yang kayak menari tari tradisional untuk menjaga kebudayaan, itu tidak apa-apa. Yang tidak diperbolehkan itu penari yang mengundang syahwat, begitu ya. Kemudian pelayan bar yang menyajikan khamr, nah, itu juga harus dihindari. Menjadi pramugari yang mengharuskan berpakaian tidak syar'i, gitu kan. Kadang kalau kita lihat pramugari banyak ya yang pakaiannya ketat-ketat gitu, harus begitu. Tapi kalau pramugarinya boleh pakai jilbab, boleh menggunakan pakaian syar'i, ya itu tidak masalah, gitu kan. Atau pekerjaan lain yang diharamkan dalam Islam. Jadi ketika diperbolehkan bekerja, carilah pekerjaan-pekerjaan yang halal, yang terhindar dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian syarat yang kedua, memperhatikan adab, ya, bagaimana adab berpakaian, ya, bagaimana seorang perempuan itu ketika keluar rumah itu bagaimana pakaiannya, kemudian bagaimana adab dia berjalan, adab bertutur kata, adab dalam bergerak-gerik gitu ya, bertindak tanduk. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 31, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Ya, kalau yang biasa terlihat kan wajah, tangan, kan biasa begitu kan. Nah, aurat perempuan itu zinatuhun, itu perhiasannya. Ya, kan wanita ini diciptakan oleh Allah tuh indah begitu kan. Maka kalau kita lihat di patung-patung Eropa, bagaimana perempuan itu dengan lekuk-lekuk auratnya itu menjadi sebuah patung, itu katanya keindahan yang luar biasa. Iya, betul. Maka itu harus ditutupi begitu. Itulah hebatnya Islam. Dia tahu kehormatan perempuan, maka itu harus dihormati dengan cara ditutup gitu ya. Kemudian
wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Nah, ini adab ketika berjalan, bergerak-gerik gitu. Ya, bagaimana perempuan itu kalau jalan ya jangan lenggak-lenggok begitu kan. Kalau kerja, misalnya kita setiap hari ketemu sama laki-laki gitu kan, ya pakaian yang sopan, dan kalau jalan itu ya jangan sampai mengundang memata laki-laki sampai ngeliatin kita begitu. Jadi harus dijaga cara berjalan dan segala macam. Kemudian di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 32, "Fala takhdo'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Ini tata cara atau adab berbicara. Janganlah kamu melemah lembutkan suara dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit di dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Jadi kalau bicara itu perempuan jangan manja-manja gitu ya, manjalita-manjalita gitu. Jadi kalau yang manja-manja itu kalau sama suami aja gitu, ih ambilkan ini dong, misalnya gitu kan. Kita kalau kayak gitu kan bikin gemes gitu ya, kalau kita ngomong begitu. Nah, jangan mengucapkan yang seperti ini ketika bekerja gitu. Jangan mengundang apa gemes-gemesnya kita malah di luar gitu. Kan kita harus manja-manjanya ngomongin sama kayak gitu di rumah ya sama suami. Nah, jangan sampai kita mengucapkan dengan suara yang lemah lembut seperti itu di depan laki-laki lain ya. Jadi nanti dia tertarik kepada kita gitu kan. Jadi takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti itu ya. Kemudian syarat yang ketiga, tidak mengabaikan hak-hak suami dan anak gitu. Jadi ketika hak-hak suami dan anak itu berarti kewajiban kita sebagai istri dan seorang ibu gitu. Jadi hak-hak suami itu jangan ditinggalkan. Ketika suami kita mau bekerja begitu kan, disiapkan dulu bekalnya gitu kan, atau makan siangnya disiapkan dulu. Kalau nanti suami bekalnya anak-anak bagaimana. Jadi disinilah letak eh, perjuangannya seorang perempuan bekerja, seorang istri yang bekerja. Karena di satu sisi kita punya tanggung jawab sebagai profesional, di satu sisi kita punya tanggung jawab sebagai seorang ibu dan seorang istri gitu. Jadi kadang yang agak berputus asa tuh di daerah sini gitu. Kadang kita ada juga ketika kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan, kita juga dituntut dari tempat kita bekerja harus profesional, harus ini, harus begini. Tapi di sisi lain di rumah kita juga harus ngatur rumah tangga. Ini yang terkadang yang membuat suka crash antara suami dan istri gitu. Jadi kita sebagai seorang istri jangan sampai menghilangkan ridho suami terhadap kita. Ya, jangan bikin suami itu kecewa dengan kita gitu. Jadi ketika suami sudah memberikan izin, ya kita harus bertanggung jawab atas segalanya itu. Itu yang yang agak berat ketika kita harus berdialog begitu ya kepada suami. Mas, kalau misalnya ini saya udah mulai agak berat nih gitu kan, tolong bantuin. Kalau urusan mencuci nih kayaknya saya nggak sanggup misalnya begitu. Kalau saya harus mencuci, kalau saya harus nyetrika, kalau harus saya ngepel, kalau saya harus nyuci, kayaknya sih badan saya nggak kuat gitu kan. Nah itu harus dikomunikasikan ya, jangan sampai tidak berkomunikasi. Karena apa? Karena laki-laki itu kan harus yang jelas gitu, jangan cuma pakai sindiran. Kalau misalnya kita capek, bilang capek, minta dibantuin, bilang dibantuin. Kalau nggak, kalau cuma pakai sindiran doang dia nggak ngeh gitu. Nah, kita harus katakan, Mas, saya itu kan kerjanya hari ini sampai jam segini. Kalau saya harus anak juga, harus jemput anak juga, harus ini juga, kayak saya nggak sanggup. Ini gimana ya enaknya, nah gitu. Jadi kalau seperti itu kan nanti dicarikan solusi bersamanya. Oh ya udah, nanti biar papa yang cuci bajunya, nanti mama ngelipetinnya aja gitu. Dan nanti anak-anak urusan jemput papa aja, nanti kalau yang antar bareng mama atau bagaimana. Jadi harus ada kolaborasi gitu. Jadi laki-laki dan perempuan tadi aulia uba ba'duhum aulia uba. Jadi saling tolong menolong di situ ya. Jadi itulah yang
yang diinginkan dari ajaran Islam. Ada keseimbangan hak dan kewajiban, ya, bagaimana Islam itu tidak melarang perempuan bekerja asal dengan syarat dan ketentuan yang tadi. Dan juga jangan sampai hak-hak suami dan anaknya itu sampai terbengkalai gitu. Jangan sampai karena bekerja anaknya punya PR nggak ditungguin karena ibunya capek. Itu harus udah tanggung jawab ketika kita mau memastikan kita memutuskan untuk bekerja, berarti harus siap bahwa segala beban hidup itu akan datang gitu. Semua tanggung jawab itu datang. Jadi ketika kita udah capek tapi anak punya PR, ya kita harus standby sampai nungguin anak itu belajar. Gitu juga suami, kita udah capek malam-malam, tapi suami pengen diklonin gitu kan, pengen dipijitin. Ya kita harus standby, harus ready for use gitu. Harus siap kapan aja gitu. Kalau misalnya suami pengen mau malam, mau pagi gitu kan, ya harus dilayanin dulu. Gitu. Jangan sampai kemudian dengan alasan, aduh mas capek mas, aduh mas mau berangkat, itu jangan sampai terucap. Jadi itu udah konsekuensi kita mau bekerja, jadi segala sesuatunya itu harus udah dipersiapkan. Jadi di dalam rumah tangga sekecil seminimal mungkin itu setiap permasalahan itu segera dibicarakan. Jadi jangan sampai terpendam sampai lama-lama meledak gitu kan. Akhirnya ya sayang rumah tangga yang udah kita bina susah-susah jadi di ujung tanduk gara-gara ya, tadi bekerja. Dan ini juga kemarin saya juga mengalami ya, teman-teman saya salah satu guru di sini juga masalahnya seperti itu. Jadi tuntutan pendidikan sekarang itu kan susah ya. Guru itu harus bikin ini, perangkat ini, perangkat itu, rapat itu, ngurusin siswa. Suaminya itu terbengkalai. Akhirnya protes suaminya. Udah kamu gak usah jadi guru, pulang aja katanya gitu. Terus akhirnya ya sudah, ketika suaminya sudah tidak dapat izin lagi, tidak mengizinkan lagi dia untuk mengajar karena beban dia tidak bisa memanage waktunya. Akhirnya ya sudah, ikutin suamimu dulu gitu. Jadi rehat aja dulu. Insya Allah mudah-mudahan suatu ketika dia mulai mengizinkan kamu lagi ngajar gitu. Akhirnya dia resign dan dia sekarang jadi ibu rumah tangga full time di rumah. Jadi gitu ya. Nah, jadi kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, untuk penutup, saya akan bacakan sebuah hadis Nabi dari Rasulullah SAW. Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin li la amartu al mar'ata antas judali zawji. Seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada seseorang, seandainya ya, berarti tidak ada. Maka aku akan perintahkan seorang wanita atau seorang istri sujud kepada suaminya. Ya, jadi kunci surga kita itu letaknya pada suami. Jadi sebisa mungkin kita mencari ridho suami, sehingga mudah-mudahan ketika Allah tiba-tiba mencukupkan waktu kita di dunia ini, maka kita itu sedang dalam pengabdian sebagai istri ya dalam rumah tangga. Jadi kita mengabdikan diri kepada suami sebagaimana moto saya, apalah arti hidup tanpa pengabdian. Jadi carilah pengabdian itu dimanapun, dan ketika itu suami jadilah pelayan bagi suami kita sebaik-baik mungkin sehingga Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan raise hand atau menuliskan pertanyaannya di ruang chat Zoom. Kok nggak ada yang nanya? Udah jelas kayaknya ya. Saya mau nanya tapi Yang tak namanya ya, Masya Allah. Ustazah mau nanya.
Nah, Ya udah silakan. silahkan siapa duluan nanti saya belakang. Raisen yang mau nanya Raisen, ayo, biar terlihat sama moderatornya, ayo. Mau raise hand bingung Bunda yang mana ya raise hand ya? Jitak nih, jitak. Masya Pencetnya Allah. Di titik 3 ada, di HP titik 3 ada titik 3 ada tulisan raise hand. Ada nggak? Atau diklik peserta, dari peserta ada ganti nama, ada angkat tangan. Ah, tuh, yang aja lah pintar tuh, Masya Allah. Iya. Tahu Iya. saya. Kalah sama yang. Masya Allah. Siapa dulu nih berarti? Moderator, silakan dipandu. Baik, Bunda. Eh, Silahkan Jen Catur dulu. Tadi yang mah katanya mengalah. Iya. Monggo Jen. Syukron Mbak TV. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi nanya wabarakatuh. mukanya mana? Masa ustazahnya aja Afwan dibuka? Bunda, apa agak kabur ke sana kemari sinyalnya. Mohon maaf Masya izin. Allah. Paling nggak pakai hijab itu saja. Maksudnya dibuka aja dulu Awan banget. sebentar, nanti matikan biar kelihatan orangnya. Tuh. Ini lagi di cas, saya harus lari dulu ke tempat terang nanti susah. Dicasnya di kamar gelap soalnya. Masya Allah. Jadi begini Ustazah. Ya. Kebetulan pas Ustazah tadi memaparkan materi, suami saya kan ikut dengar. Wah dia seneng banget. Dengerin tuh Ustazah tuh. Saya senang nih dengan pemaparan materinya Ustazah. Istri itu harus melayani bla 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 bla. Sering juga saya melihat atau mendengar materi seperti ini ya di YouTube gitu, dibawakan pada pengajian ibu-ibu gitu ya. Ya. Pertanyaan saya, apakah kemungkinan gitu di pengajian bapak-bapak apakah juga diajarkan peran suami gitu terhadap istrinya? Karena kan sepertinya kalau hanya di ibu-ibu aja seolah-olah istri harus begini. Bagi orang yang tidak mengerti ilmu atau kurang ilmu, mereka kemudian seperti menyudutkan seorang istri gitu. Bahkan walaupun di buku nikah itu tidak ada pembagian tugas, tapi yang terjadi sekarang pada umum itu seolah-olah pekerjaan rumah tangga itu sepertinya hanya tugas istri gitu. Walaupun sebenarnya seperti tadi pemaparan Ustazah, bahkan Rasul aja juga mencontohkan, tapi yang terjadi pada zaman sekarang mungkin kekurang tahuan seorang suami atau juga mungkin kekurang tahuan seorang istri bahwa ada tugas itu seperti di kota-kota gitu. Oh istri, ini tugasnya istri nih, ini tugasnya suami, seperti itu saja. Jadi maksud saya semoga aja gitu sama para suami juga mengerti hak dan kewajibannya. Begitu Ustazah. Terima kasih sebelumnya. Baik. Ditanya dulu pertanyaan semua ya apa langsung dijawab? Boleh langsung jawab, boleh apa mau nunggu satu lagi saja? Menurut saja bagaimana? Oke, apa saya jawab dulu aja ya. Oke. Baik. Jadi pertanyaannya kan yang kebanyakan kita dengar ini audiensnya ibu-ibu gitu kan. Terus kalau bapak-bapak itu mereka tuh di kajian itu pada dikasih tahu nggak sih gitu ya? Kalau sejauh yang saya lihat, kalau di pengajian yang bapak-bapak, memang kebanyakan suami itu menuntut terus gitu kan. Yang pokoknya istri itu nurut, nurut, nurut gitu. Tapi alhamdulillahnya kalau saya di sini, eh, selama suami itu ikut kajian gitu ya, selama si suami ini ikut majelis taklim, kajian gitu kan, insya Allah mereka itu akan tahu sebenarnya kewajiban dalam mencari nafkah itu ya suami gitu. Jadi termasuk eh, bahkan ada yang berpendapat juga sebenarnya kewajiban istri itu cuman kalau diajak jangan nolak aja gitu kan. Jadi sebenarnya istri itu cuman pakai bedak terus dandan cantik, pokoknya kapanpun suami inginkan harus dilayanin ya gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya tugasnya istimta. Ya, jadi pernikahan itu
tugas seorang istri adalah menyenangkan suaminya gitu. Jadi itulah tugas tugas utama kita sebenarnya. Maka untuk urusan pakaian, untuk urusan rumah, makan, itu sepenuhnya harus dipenuhi oleh seorang suami. Termasuk juga pekerjaan-pekerjaan yang lain, sebenarnya mencuci, masak, itu udah include, itu adalah tugasnya suami gitu. Kita ini ya tadi itu, kita tuh cuman istimta aja melayani kesenangan suami. Tapi kadang kita sebagai perempuan ini kan juga kemudian ingin membantu gitu kan. Maka dengan kita bekerja apa namanya mengurus rumah tangga, menyiapkan makan suami, itu kita dinilai sebagai bersedekah atau membantu di dalam rumah itu. Sehingga kita itu setiap lelah yang kita lakukan untuk pekerjaan rumah tangga itu dinilai sebagai sedekah kita kepada rumah tangga itu. Karena itu bukan kewajiban kita, sebenarnya suami gitu kan. Sehingga seperti yang diceritakan tadi sebagai Asma binti Abu Bakar tadi, ya bagaimana dia membantu suaminya, ya itu semua adalah kelembutan hati seorang perempuan yang tidak akan pernah tega ketika itu rumah dalam keadaan bagaimana. Kalau kita mau egois, itu mau pekerjaan suami lah, itu mah suami bukan tugas saya gitu kan. Tapi kan kita perempuan ini tidak begitu ya ternyata. Kita tuh halus gitu. Maka ya itu tadi suami-suami di dalam setiap kajian kalau mereka mencari tahu dan ikut kajian-kajian pasti mereka itu tahu apa sebenarnya tugas utama laki-laki seperti itu. Nah, kalau di sini kan suami saya kan di sini jadi hakim pengadilan agama ya. Jadi setiap sosialisasi pengajian kemana-mana itu di mana-mana tuh pasti nyuruh bapak-bapaknya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Istri itu harus diperlakukan dengan cara yang baik, gitu kan? Jangan dibentak-bentak kalau nyuruh. Ya, dia itu sudah memasakkan kamu, sudah nyuci baju kamu, udah melahirkan anak-anak kamu, gitu kan? Maka ya bahagiakanlah dia di dalam rumah tangga itu. Jangan jadikan dia pembantu. Ya, istri itu bukan pembantumu. Gitu. Istri itu ya untuk diajak senang-senang, istimta gitu. Mau yang menyenangkan. Jadi intinya tuh sebenarnya suami-suami harus menyenangkan istrinya gitu ya. Jadi itu Bu, kalau misalnya para suami biar tahu gitu ya, tanggung jawab dia ya bapaknya suruh ikut terus kajian gitu. Pasti dia akan lama-lama akan ketemu juga dengan dengan kewajiban hidupnya itu. Laki-laki pada umumnya begitu. Ya, seperti itu Ibu. Yang saya bisa jawab ya. Terima kasih. Ya, jazakillah khairan Ustazah. Sama-sama. Ya. Syukron Mbak Tivi. Lanjut. Selanjutnya Eyang Ma, monggo Eyang. Iya, matur nuwun. Ini TV. Afwan Ustazah, Assalamualaikum, salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya yang. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi mungkin ada satu cerita curhat. Apakah yang pernah saya lakukan itu salah atau tidak? Karena berawal semuanya kami dari pegawai negeri sipil. Dua-dua kami bekerja, dua-dua kami dari awal, kami sekolah sambil bekerja, sambil berkeluarga, punya anak, dan segala macam liku-likunya sudah kami lalui. Yang ingin menjadi pertanyaan saya, orang tua dulu kan ikut saya, dia sakit sampai meninggalnya, dia merasa diabaikan. Kenapa kamu kerja? Kamu nggak ngurus saya. Sampai saya nggak boleh keluar, nggak boleh pergi dari rumah, harus ngurus orang tua. Sedangkan saya di kantor ada tuntutan, karena mungkin saya wanita karir mungkin dulu. Alhamdulillah sudah 38 tahun yang lalu, kami Masya sudah Allah. sama-sama pensiun. Saya merasa bersalah begini. Di kantor saya dituntut untuk abdi negara, untuk punya tanggung jawab segala macam, dan itu pengertian suami besar sekali. Saya disekolahkan juga bareng-bareng sekolah sampai kerja, tapi di rumah juga saya punya orang tua yang sedang sakit. Nah, terus pimpinan saya bilang, emangnya nggak punya anak yang lain? Kenapa kamu ngurus sama ibumu sendiri, katanya gitu.
ternyata saya ungkapkan seperti itu sama orang tua nggak mau sama yang lain, maunya sama saya. Jadi dilema itu yang membuat batin saya selama ini kayak merasa bersalah sampai ibu saya nggak ada. Terus begitu perjalanan waktu saya jalan, saya punya anak-anak juga merasa terabai karena kami dua-dua pekerja. Kadang-kadang kami keluar daerah bareng-bareng. Bapaknya ke ujung timur, saya ke ujung barat, sampai anak-anak itu memang terdidik sama sudah mandiri karena memang ada yang ngasuh, ada yang semua sudah dibantu sama eh, yang membantu lah istilahnya. Nah, tapi mereka merasa ini kok kami ditinggal sampai anakku yang kecil saking lama kan dia masih berapa tahun balita. Saya tinggal hampir seminggu lebih 10 hari. Begitu pulang dia lengketnya sama pembantu nggak sama saya. Saya sampai nangis. Ini kekurangan kami sebagai wanita karir. Saya merasa bersalah. Tapi setelah saya renung-renung gitu, apa yang mesti saya perbuat gitu. Dan itu sudah terjadi gitu. Dan ada rasa penyesalan kenapa dulu seperti ini. Gitu saja. Oke. Masya Allah. Baik. Hebat. Ya, yang itu dilema perempuan, kita sebagai anak gitu ya, sebagai anak dan juga sebagai seorang ibu. Itu saya rasa itu banyak dirasakan oleh semua perempuan karir ya, semua perempuan yang bekerja. Perasaan ibu itu dulu juga nyangkut ke saya dulu. Waktu itu saya kerja di sebuah sekolah di Surakarta ya, waktu kami tinggal di Solo saat itu. Itu kan sama full day. Ini anak tuh kayak nggak keurus gitu kan, dia ditaruh di penitipan jam 7, nanti dijemput jam 5 sore, dia udah dipulang ke rumah tuh udah ngantuk, besoknya bangun udah di penitipan lagi gitu, yang kadang bikin apa ya, suka kayak merasa menyesal gitu kan. Nah tapi begini, eh, sekarang ibu tinggal, orang tua masih ada ibu? Sudah nggak ada, Udah nggak ada anak-anak ya? sudah pada besar-besar sekarang. Baik. Ada yang Eh, nikah juga sudah ada yang nikah. Betul, jadi Ada. eh, yang lalu, yang sudah berlalu itu, eh, yang harus, ya mungkin itu yang harus kita jalani. Jadi kita harus menginsafi bahwa setiap etape atau setiap tahap kehidupan kita itu sebenarnya itu sudah Allah gariskan untuk kita. Ya, kenapa kita menjadi seorang abdi negara? Berarti Allah menginginkan kita mengabdi di sektor itu untuk umat. Nah, maka ada pepatah mengatakan kalau kita mendapatkan satu hak, biasanya ada hak yang lain yang kita tidak dapatkan. Ya tadi itu, kita sebagai abdi negara, kita punya hak, eh, kita mendapatkan keuangan yang mapan, kita kemudian mendapatkan karir yang oke, dan penghidupan karir yang enak, tetapi ada hak lain yang ternyata kita tidak dapatkan, yaitu keterpenuhan kita memenuhi kebutuhan batin anak-anak dan keluarga. Ya, jadi yang pertama kita harus lakukan adalah insyafi bahwa itu memang kekurangan kita, sehingga kita harus senantiasa terus bertafakur, memperbaiki diri, dan beristighfar kalau memang itu adalah sebuah kesalahan. Jadi bagaimana cara kita menebusnya? Ya dengan apa? Sekarang anak-anak yang sudah besar ini, ya ya semakin ya abdikan diri kita itu untuk keluarga karena udah pensiun ya ya yang ya. Oke, Sudah. jadi iya, jadi kayak menebusnya itu dengan ya akhirnya sekarang Eyang lebih banyak bantuin anak-anak kalau di cucu-cucunya gitu kan ya, anak-anaknya Eyang, cucu-cucunya Eyang gitu. Jadi lebih sayang sama cucunya daripada Iya, itu juga salah satu ungkapan cinta pada anak kita dengan mengurus kadang ikut bantuin anak cucu-cucu kita gitu kan. Jadi lebih banyak eh, kepada anak-anak, lebih sering kita bantuin atau apa. Terus kalau untuk kepada orang tua yang memang sudah meninggal, ya berarti tugas kita ya banyak-banyak berdoa gitu kan, dengan apa? Kita memperbaiki diri kita, ya kita memperbaiki sikap kita, kita berbuat baik atau memperbaiki sifat kita, itu adalah rasa bakti kita kepada orang tua. Karena apa? Kita ingin menjadikan diri kita ini soleh, dan doanya anak soleh
kepada orang tua itu akan tersambung, ya, meskipun orang tua sudah meninggal. Jadi ketika kita ingin terus memperbaiki diri, di sisa yang Allah masih berikan sisa umur ini, ya ayo kita perbanyak dengan ibadah dan amal-amal soleh, ya. Jadi amalan soleh yang belum mungkin masih kurang kita tingkatkan lagi, ya. Yang amalan-amalan sholat 5 waktu itu sudah kita kerjakan, kita tingkatkan lagi kekhusyuannya, ya. Kalau misalnya kita sholat yang tadinya khusyuknya paling cuma beberapa detik saja gitu, kita berusaha, ya Allah berikan saya kekhusyuan dalam beribadah, kemudian perbanyak berdoa, perbanyak istighfar, dan perbanyak juga mendoakan orang tua yang sudah tiada, karena mereka sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi sekarang dari kita kalau sudah tiada, kecuali dengan doa-doa yang kita kirimkan kepada beliau di alam sana. Gitu ya, kira-kira ya. Siap. Bisa Jazakillah melihat ya. khair. Masya Allah. Jazakillah khair. Pak Yaki. Yuk, Teh Tiana. Sayang. Selanjutnya untuk yang ingin bertanya, silahkan ada teman-teman. Kalau saya bukan mau bertanya apa. Kalau saya kebalikan dari Eyang Mah mungkin. Kalau saya tinggalin semua kerjaan saya untuk keluarga Ustazah. Ya. Jadi suami saya nggak boleh saya kerja keluar, di rumah kerja bantu beliau, anak-anak juga nggak boleh saya keluar ngurusin beliau gitu. Jadi kalau misalkan mau kerja keluar, suruh bawa anak-anak gitu. Jadi bawa anaknya empat-empatnya suruh bawa. Mana ada yang mau terima saya kerja Pak? Saya bilang gitu. Kalau misalkan suruh bawa anak empat-empatnya, saya bilang gitu. Dia bilang, kalau memang begitu di rumah. Saya lebih suka kamu ngurusin kerjaan saya gitu. Jadi jadi ya nggak pernah bergaul saja. Umu Kenta suaminya asli orang Jepang apa? Ya, asli orang Jepang saja. Jadi biasanya orang Jepang kan memang mamah-mamahnya di rumah gitu ya, untuk fokus ke anak gitu ya. iya, apa dia memang impiannya apa pulang kerja ada istrinya di rumah, saya masak, dia lagi makan, terus anaknya belajar kelihatan beliau gitu. Jadi sampai sahabat-sahabat saya suka ngajakin saya jalan juga, saya nggak pernah jalan gitu karena suami saya nggak izinkan gitu. Kalau misalkan mau jalan bawa anak-anak gitu. Jadi nggak boleh jalan-jalan sama suami. Ya itu jihadnya Umu Kenta di rumah itu. Kadang-kadang kalau suami saya udah nggak ada, apa saya bisa gitu kan, semua udah lupa semua gitu ya kan, paling gitu. Cuma suami bilang ya apa, cuma saya bilang ya bersyukur aja lah, semoga anak saya bisa jaga saya gitu kan. Soalnya kan udah lupa ya Ustazah ya, kalau nggak ngapa-ngapain ya Ustazah ya, jadinya kan ya gitulah. Jadi Iya, terkadang bagi kita ya perempuan yang berpendidikan begitu ya, kemudian memutuskan menjadi seorang full time housewife gitu ya, kerja di rumah, itu juga tantangan tersendiri buat berat batin Ustazah, kita. sebenarnya Iya. berat banget gitu. Kadang kita sering berada di posisi titik terendah dalam hidup biasanya kita kayak gitu. Apalagi kemudian ya itulah, ya itu tantangan apa ya? Tantangan jiwa kita. Bagaimana kita sebenarnya ilmu yang kita pelajari itu kan untuk mengabdikan diri gitu. Jadi kita harus menginsafi bahwa kita belajar, kita meningkatkan kualitas diri dengan pendidikan itu tidak serta-merta harus dengan cara kita bekerja di sektor di luar rumah gitu. Nah, sebenarnya kemampuan atau kompetensi yang kita miliki itu ketika kita gunakan untuk menolong orang lain, ya, ketika kita gunakan untuk mengabdikan kepada orang lain, seperti sekarang Umu Kenta jadi admin ngaji kajian. Ini kan salah satu pelipur dari apa ya, kontribusi kita gitu, kontribusi kita yang punya kompetensi ini untuk mengadakan sebuah kebaikan. Jadi dimanapun kita berada, carilah titik-titik di mana kita bisa mengabdi gitu. Kalau misalnya kita sudah mengabdikan diri untuk rumah tangga, iya itu baik. Tapi kalau bisa, itu juga dalam suatu waktu kita juga melakukan pengabdian sosial gitu kan. Kita mengajari ibu-ibu tentang apa atau apa, sehingga aktualisasi diri itu bisa melipur apa ya? Kadang
penderitaan kita yang cuman kerja di rumah gitu. Kadang Kalau kadangnya suami seperti itu. manggil saya manggil sahabat-sahabat saya ke pengajian itu boleh Ustazah. Tapi kalau saya main ke rumah sahabat saya itu jangan. Kecuali bawa anak-anak gitu. Kalau bawa anak-anak nggak Iya, apa-apa. Tapi kalau sendiri nggak boleh. Gitu. Jadi iya, bawa anak-anakmu semua boleh pergi. Kan iya. repot ya Ustazah bawa ekornya banyak banget. Ya itu berarti kita ya berusaha mencari ridhonya suami gitu. Jadi perjuangan kita di situ ya kan. Semua perempuan pasti berjuang dengan perjuangannya sendiri-sendiri. Nah, kita berjuang untuk mencari ridho suami yang sebagai pintu surga kita ini ya Umu Kenta dengan perjuangan itu. Ya bagaimana kita membuat suami itu selalu ridho dengan kita. Kalau suami memang inginnya kita ada di rumah, menjaga anak-anak, ya itu berarti ladang di depan mata kita ya itu gitu ya. Sampai kemudian nanti kalau misalnya ada kesempatan untuk bisa keluar ya tadi itu sambil bawa anak-anak, yakinlah mereka tidak lama, kecil-kecil dan bocil itu umurnya itu paling juga nanti udah 5 tahun 10 tahun lagi mereka udah bisa sendiri kemana-mana gitu. Masya Jadi Allah. ini Sekarang yang saya kesepian Ustazah. betul. Jadi nikmatilah gitu. Nikmatilah kita punya buntut banyak di belakang itu Masya Allah. nikmati. Itu tidak akan lama. Dan insya Allah anak-anak akan apa ya? Di dalam ingatannya itu dia punya seorang mamah yang sangat hebat yang selalu ada di samping dia gitu. Gitu. Masya Allah. Semangat. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Semangat Iya, insya Allah baik. semangat Ustazah. Insya Allah semangat. Cuman kadang-kadang sedih gitu saja. Sahabat-sahabat saya suka posting gitu ya lagi nginep di Iya, sini sama rombongan. Masya Allah saya cuma dikit jari lihat postingan sahabat saya. betul, betul. Tapi Iya, kalau orang Jawa bilang kayak sawang sinawang gitu loh Bun. Jadi betul. kamu lihat bapaknya gitu, padahal saya ngelihat Bunda juga pengen. Anak masih kecil-kecil, mana saya harus cari duit. Iya, betul. Jadi kadang Masya Allah. betul manusia itu begitu. Kalau dalam posisi ini dia melihat orang lain sepertinya enak, tapi begitu dia di posisi sana, kita melihat lagi ke sini, "Ih, ternyata itu enak gitu ya. Yang jadi wanita karir enaknya ya ibu rumah tangga Kalau itu mau di rumah aja. Kita yang jadi wanita karir, loh, enakan kamu di rumah nggak usah kerja, apa ya. Itu jadi begitulah manusia ya. Kata Jadi kita suami orang-orang kamu. Oh iya. Jadi orang-orang kamu nggak boleh lihat orang apa iya. kita lihat diri kita bilang gitu. Belum tentu mereka enak. Kamu hidupnya bahagia nggak? Bahagia. Ya udah. Ya kan itu setan tuh selalu mencari di jalur-jalur mana kita tidak ridho dengan apa yang sudah Allah gariskan itu. Jadi mencari-cari batin-batin kita dia yang paling belusuk-belusuk pengennya apa. Jadi kayak ngersulo apa ya orang Jawa kayak gitu. Jadi selalu tidak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan. iya, Jadi tugas kita tuh cuma dua aja sih, sabar sama syukur. Itu aja udah. makanya itu saja. Tapi pas lelah kan juga gimana ya? Kadang misalkan maaf, karena suami saya juga bukan bukan pegawai negeri, jadi sebenarnya kalau menasihati yang penting bukan saya dituntut untuk bekerja, tapi maksudnya berkarya seperti Dr. Aisyah Dahlan kan misalkan kalau dalam nasihatnya wanita itu keluar untuk berkarya bukan untuk mencari nafkah. Khawatirnya kan beliau banyak melihat sahabat walaupun kaya tapi istrinya kalau tidak pernah berkarya kalau ditinggal selesai gitu loh, kan kemampuan orang juga beda-beda. Terus tapi juga gimana kalau misalkan suami yang kita kalau istri kerja itu kan juga kerja di luar juga kerja di dalam, nek pas lelah gitu Ustazah, apalagi suaminya nggak ngerti itu gimana, kasih pengertian nggak ngerti-ngerti juga gimana. Harus jadi Wonder Woman. Harus jadi Wonder Woman, harus semua bisa. Ya itu tadi Kalau dia itu bilang. begitu ya saja ya istri ya Betul. diomelin suami punya masalah larinya ke istri, anak punya Iya. masalah larinya ke mamahnya, semua masalah larinya ke mamahnya, larinya kemana? Ya Iya. gitu saja. Betul. Makanya dalam bahasa Arab ibu itu dipanggil ummu. Ummu itu induk dari segala sesuatu. Masya Jadi Allah. selalu menjadi rujukan semuanya yang ada di dalam rumah tangga itu namanya ummu. Jadi amma ya ummu itu berarti semua itu ya berlabuhnya di situ. Itu namanya Ya, jadi itu sesuai dengan nama kita. Jadi ya nikmati saja sebagai seorang Masya perempuan. Allah. Kenapa
tingkatan kita 3 tingkat lebih tinggi dari seorang ayah kan. Masya Allah, Masya Allah. Umuka, umuka, ibumu baru ayahmu. Ya karena itu tadi, apalagi ibunya kerja gitu kan. Yang tadi itu tadi Ibu Dian bilang, kalau lagi capek, terus pekerjaan Iya. rumah ditumpuk, suami juga nggak ngerti-ngerti. Aduh gimana ini? Itu Nah, kalau tadi gitu gimana, Bu? kuncinya ya itu sabar gitu. Ya, Bahwa itu. Pura-pura dibanting-banting aja Ustazah. jadi gini, soalnya kalau kita gini loh, ketika kita menghadapi seperti itu ya, yang penting kan tadi sudah dikomunikasikan dulu. Yang pertama itu pasti dikomunikasikan dulu dengan cara yang baik-baik gitu ya. Jadi dialognya tuh dialog bukan kayak kita ingin menuntut suami juga bantuin, tapi yang aku kok pegel ya kalau di sini gitu. Jadi kalau cerita tuh sambil yang agak romantis, ada romantisnya atau apalah itu. Ciptakan suasana itu dulu gitu. Jadi kok mama ini ya capek sebelah sininya ini, tapi bisa nggak sih bantuin gitu. Jadi sedikit-sedikit. Jadi jangan langsung berharap bisa bantu, tapi pelan-pelan nanti ya mudah-mudahan gitu ya. Sambil berdoa, jangan lupa berdoa. Jadi ad-du'a silahul mu'min. Jadi ketika kita berdoa ya, kita dalam keadaan sulit, mintanya ke Allah gitu. Karena kan yang menggerakkan hati suami dan semuanya itu adalah Allah. Jadi ketika kita sedang lelah, sedang capek, kemudian ternyata mengharapkan suami tidak juga membantu, ya kita minta tolongnya kepada Allah gitu. Jadi ketika seperti itu, ya Allah tolonglah bantu, ya mukallibal qulub, ya Allah yang membolak-balikan hati, bantulah agar suamiku ini mengerti tentang pekerjaan saya yang berat. Ya Allah, bantu ya Allah, bacain Fatihah gitu. Bacain Fatihah suaminya itu 7 kali. Waktu iya kan na'budu wa iya ka pandang wajah suami, ya Allah, semoga pengertian, pengertian. Kan Beliau tertawa, Ustaz. Kayaknya kita amalin. betul. Karena ya itu dia yang punya hati yang bisa membolak-balikan itu hanya Allah gitu. Maka ketika kita selalu berdoa ya dalam setiap ibadah kita mohon kepada Allah, insya Allah Allah itu akan mengabulkannya. Jadi kayak plong gitu kan, kalau udah curhatnya sama Allah tuh kayak plong, karena yang maha segala-galanya, mau siapa lagi kita meminta kecuali pada Allah kan. Allah yang sudah menggariskan kehidupan ini untuk kita. Jadi Allah juga tahu kapan saatnya kita puasanya buka gitu. Insya Allah. Gitu ya Mbak Dian ya. Semangat ya Mbak Dian. Orangnya ketawa di pintu, Ustaz. Iya, ya sekalian aja Pak bantuin istrinya ya kalau capek. Beliau nyuci. Iya. Kita sih kalau cewek ini kan ininya ya maaf aman. Kan biasanya ininya kan yang udah kan panjang kali lebar. Biasanya malah nggak didengar kalau memang kita udah diem ya sudah. Biasanya kan saya mau ya sudah. Karena saya juga capek di luar gini maksudnya gitu sudah. Dari mulai halus, ya bener Ustazah, bener banget. Nggak bisa kalau instan kayak iklan gini langsung gini nggak mungkin banget. Betul. Fatihah 7 kali itu gimana Ustazah? Maksudnya iya, dalam kan surat teragung ya. Jadi surat Al-Fatihah ini kan surat teragung dalam Al-Quran ya. Jadi etalasenya Al-Quran itu ya surat Al-Fatihah. Jadi ketika kita berwasilah dengan hajat-hajat kita dengan surat Al-Fatihah itu ketika iyyaka na'budu wa iyyaka, hanya kepadamu lah ya Allah aku menyembah dan kepadamu lah aku memohon pertolongan. Iyyaka nasta'in. Jadi di situ kita memohon apa yang ingin kita minta tolong kepada Allah itu apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi situ. Jadi setiap kita baca surat Al-Fatihah di bagian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ungkapkan itu keinginan hajat kita itu di situ. Jadi mudah-mudahan dengan ya Allah, dengan wasilah surat Al-Fatihah yang saya bacakan ini, ya Allah, tolong kabulkanlah hajat-hajatku ini. Gitu. Jadi apapun, anak-anak juga sama. Kalau misalnya ada anak-anak yang nggak dengerin omongan kita, gitu kan, sampai kita pusing, ini aku nggak ngedenger-denger. Ya itu, bacakan setiap anak itu Al-Fatihah. Ya, minimal 7 kali. Ya, minimal 7 kali. Ya, kalau bisa sih sebelum dia tidur gitu kan, waktu pas dia lagi dalam kondisi alfa ya, apa sih, pokoknya tidur yang udah 5 menit setelah dia tidur itu kita bacain Al-Fatihah. Terus kita nasehatnya tuh keluarin pas lagi mereka tidur itu.
Jadi Allah nak, semoga kamu ini jadi anak yang soleh, nanti nurut mamah ya. Kalau mama bilang ini kamu nurut, main HP-nya jangan lama-lama ya nak ya. Iya. Terus semua yang kita inginkan ya, yang kita inginkan dari anak-anak itu ucapkan itu setelah kita baca Al-Fatihah, terus ditiupkan ke ubun-ubunnya sini. Nah, terus kemudian kita bicara dengan dia apa yang kita inginkan dari anak-anak itu. Ya, insya Bener Allah. itu saja. Iya. Saya kerjain itu sama cucu saya. Iya. Iya, Heeh, iya gitu. Jadi kayak kita gedongeng. Kayak betul. dia mau tidur kita suruh dongeng, ya Iya. ngomong gitu aja. Ntar gini, lama-lama dia tidur. Itu kan di zona alfa ya kalau nggak salah. Jadi Iya, anak-anak tuh di situlah dia masuk ke alam bawah sadarnya. Jadi bisa Iya. kayak terhipnotis dari Iya. tersugesti gitu. Iya. Masya Ih, Allah. Sih monggo anteng aja ya, kayaknya fine aja. Tapi kayaknya sudah malam, Ustazah ngantuk nggak itu? Iya. Udah jam 10:30, di sini jam 11, di sana udah jam 10. 9. Iya, betul. 9. Ustazahnya udah ngantuk. Iya. Masya Allah. Insya Allah kapan-kapan kita lanjutkan lagi Iya. kajiannya dengan tema Silakan. yang berbeda. Insya Allah. Dokter Siti Amin. silakan. Ada. Selanjutnya berarti kajiannya sudah selesai ya Ustazah. Iya, insya Allah. Ya, insya Baik, Allah. Ustazah. Kajian malam ini kita tutup dengan membaca doa dari Ustazah, dan selanjutnya saya akan membacakan doa kafaratul majlis. Tafadholi Ustazah. Mari akhwat fillah kita akhiri kajian malam ini dengan sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimas shalatana wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustazah. Jazakumullahu khairan Ustazah. Nah, iya kunna. Sampai ketemu lagi. Baik. Amin. Baiklah sahabat, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah dapat kita pahami dan dapat kita jadikan sebagai ilmu dan kita aplikasikan di kehidupan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Beristirahat warahmatullahi sahabat-sahabat wabarakatuh. semuanya. Jazakillah khairan kasiran Ustazah. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak. Selamat beristirahat. Sama. Assalamualaikum.